Maka kalau orang Kristen baca Injil, insya Allah dapat hidayah. Cukup baca Injilnya saja, Pak. Cukup baca Injil akan terbuka semua itu rahasia-rahasianya. Allah tuh adil, Allah simpan sebagai besar inti-intinya itu. Disimpan semua sama Allah, dan orang Kristen akan membaca. Kalau dia memang ikhlas baca, insya Allah hidayah akan datang kepada dia. Masya Allah, semudah itu ya. Mudah sekali. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Subhanallah, Dewan Masjid Indonesia menyampaikan 65% kaum muslimin di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Hal ini menjadi PR bagi kita bersama. Bagaimana dengan salatnya? Mengingat membaca surah Al-Fatihah merupakan syarat sahnya salat. Karenanya, kami mengajak Bapak, Ibu, adik, kakak semua untuk bersama-sama belajar membaca Al-Quran dari dasar. Kita akan belajar mengenal huruf hijaiyah, membaca panjang pendek dan tanwin dengan metode Asy-Syafi. Yuk kita luangkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu kembali di channel Al-Bukhari. Dan hari ini Masya Allah, Allah memperkenankan kembali kita silaturahim ke rumah keluarga mu'alaf. Jadi beliau bersama istrinya, Allah tanamkan hidayah di dalam hatinya, dan beliau masuk Islam. Masya Allah, ini karunia yang besar. Dan beliau tinggalnya di mana, Pak? Di Cilengsi, Perumahan Cilengsi Permai. Perumahan Cilengsi Permai 1. Iya, daerah Cilengsi, belakang Taman Buah Mekarsari ya, Pak? Bukan. Oh, bukan. Ini dekat wilayah Ambar, Pak ya. Ambar, sekitar Masjid Imsul Adiyah. Lindung. Lindung ya. Ya. Baik. Jadi berdekatan dengan Taman Buah Mekarsari. Ya, sebelumnya. Iya, Masya Allah. Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pak Punten, nama lengkapnya siapa ya? Ya, Mujiono. Kemudian panggilan saya Muhammad Abdillah. Muhammad Abdillah. Nama panggilan saya diberikan oleh Bapak Ustadz yang di Sawangan sekarang udah almarhum. Itu kan saya Muhammad Abdillah. Panggilan sehari-hari, Pak? Ya, Muji. Oh, Pak Muji. Ya. Masya Allah. Itu. Kalau usia berapa, Pak? Nanti mendekati 75 tahun. 75 tahun? Di sekitar September. Masya Allah. Ya. Saya lihat wajah Bapak 60 usianya. Ternyata 75 ya? Iya. Alhamdulillah. Ternyata benar ya, Pak ya? Kalau kita jadi guru, wajah terlihat awet muda. Alhamdulillah. Dan sehat selalu. Iya. Kalau anak dan cucu sudah berapa, Pak? Anak 2, 1 udah almarhum, yang cucu 2, yang 2. tinggal sekarang anak yang pertama perempuan. Itu. Alhamdulillah. Cucu 2 ya? Iya. Putra putri, Pak, cucunya? Putra putri. Masya Allah, lengkap ya. Kalau kesibukan hariannya apa, Pak? Hariannya ya sibuk di masjid, bersih-bersih masjid. Untuk seharian saya ngajar di SMP, SMK, Taman Wisata. Masya Allah. Ya, materi pelajaran itu ya untuk kepentingan bahasa asing, bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Lainnya ya. Bahasa apa, Pak? Sebenarnya ada 3 bahasa, Jepang, Inggris, Mandarin. Masya Allah. Ya, sebenarnya kegiatan dulu sebelum di sini saya dosen. Di LP3I, di teknologi informatika, terus di Universitas Tamrin juga, konsorsium. Nah, itu. Bisa 3 bahasa gitu, Bapak? Belajar di mana kuliahnya gitu, Pak? Kalau bahasa Jepang di SMA bahasa pilihan. Kalau bahasa Mandarin itu bahasa anugerah aja dari Allah, kemudahan. Bahasa Inggris sekolah juga. Masya Allah. Itu. Jadi saya 3 bahasa itulah saya milikin. Selain itu ada juga ilmu-ilmu keuangan perusahaan, keuangan negara, sama keuangan perbankan. Oh, berarti Bapak akuntansi ya? Iya. Itu. Terus
alhamdulillah itu pun dapat dengan kemudahan ya, menyelesaikan dulu jadi guru, tamat SMA tahun 73, tamat STM tahun 72. Jadi STM, SMK sama SMA IPA dulu kan. Nah, itu tahun 72 STM, sekarang SMK tahun 73 SMA IPA. Nah, itulah kira terus saya ngajar dari muda lah, saya ngajar SMP SMA, terus tarik pentima itu. Terus dapat 5 tahun, 4 tahun saya hijrah ke Jakarta, pengen kuliah, tapi nggak gampang. Saya harus punya modal, karena nggak punya modal saya jualan kue di Jakarta itu untuk ambil akuntansi 1-2, baru saya kerja. Itu tahun 78 saya ngambil akuntansi. Saya sampai Jakarta tahun 76. Di situ, disitulah di akuntansi saya kerja di Gunung Agung. Nah, situ banyak buku tersedia, buku banyak. Yang saya gambarnya buku agama waktu itu. Tapi waktu itu yang saya baca Injil. Waktu di Gunung Agung? Ya, saya buka-buka Injil itu. Nah, di situ saya baca Injil, saya bukakan bebas buku. Sambil kuliah. Itu malah pertama. Punten, kalau Bapak agama sebelumnya apa, Pak? Saya dari nenek moyang kami itu Katolik. Ya, Katolik. Bapak ibu campuran. Tapi saya menganut agama Katolik. Tapi ke Bangka itu kan nggak ada gereja, jadilah masuk Protestan. Oh, sempat tinggal di Bangka? Iya, Protestan ya. Gitu. Namanya kalau di Kristen itu bebas gitu ya. Maknanya boleh, bebas lah pokoknya, nggak ada ikatan apa-apa. Gitu. Oh, Masya Allah. Karena kenapa Katolik? Karena orang tua saya, ibu saya itu dari daerah Muntilan, Magelang itu memang pusatnya agama Katolik. Oh. Ya, itu. Sejak kapan, Pak, Bapak mengenal Islam? Oh, sebenarnya udah lama sebenarnya ya. Waktu saya sebelumnya saya sudah kerja di perusahaan asing juga. Di situ saya banyak belajar juga. Baca-baca apa tuh Al-Qur'an apa sih gitu kan. Saya mulai dari belajar itu pertama baca surat Yasin. Saya ingat tuh pertama tuh Yasin. Saya belajar baca situ dulu. Jadi nggak lewat Iqra itu nggak apa. Nggak, saya Yasin ya, saya hafalin baca satu begitu. Kalau masuk Islamnya mulai kapan, Pak? Itu ada kali 10 tahun yang lalu di kampus statistik di Jakarta. Jakarta itu statistik itu ada di Jalan Otista Kebon Sayur. Itu kampus statistik. Emang saya lama di situ, saya gaul teman-teman di situ kan. Situlah saya diislamin sama teman-teman. Saya ingat waktu itu ustadznya Ustadz Sofyan Ayatollah namanya. Bapak dari lahir Nasrani ya? Campur ya? Campur, Katolik Nasrani, sama ibu juga. Apa yang buat Bapak tertarik hingga Bapak memutuskan masuk Islam? Sebenarnya kalau saya tertariknya itu waktu baca di Injil itu yang berhubungan dengan Islam. Ya. Ternyata di Injil itu banyak banget, banyak benar ayat-ayat yang berhubungan dengan Islam. Itu yang hubungannya dengan Nabi Isa gitu. Yang saya ceritakan tadi, Nabi Isa itu sebenarnya seorang menganut monoteisme atau menyembah satu Tuhan gitu. Satu Tuhan disembah. Tapi kan terjadilah perubahan dari dipertuhankan menjadi 3 individu Tuhan. Itu kan terjadinya sudah dia meninggal. Itu kan orang yang menyembah dia 3 Tuhan itu. 3 individu. Ya bukan dia nggak mengaku dianya monoteisme, dia utusan. Itu kan saya bilang tadi seperti pesan-pesan beliau waktu masih hidup. Sebenarnya dia bilang di surat Markus 19 nggak salah itu, aku ini utusan Tuhan, aku ini hanya utusan Tuhan Allah Bapa. Yang aku perbuat ini adalah apa yang ku dengar, bukan dari perkataanku, tapi apa yang diperintahkannya itu aku perbuat. Aku hanya seorang utusan.
tidak ada satupun yang bisa menyamai dia, tidak ada yang setara dengan dia. Itu berarti kan dia itu utusan, berarti itu yang menarik. Kemudian dia pesan juga di Matius itu, dia pesan akan datangnya Nabi terakhir. Beliau bilang, sebenarnya sebelum aku pergi, artinya meninggal, wafat, akan datang penggantiku, ya, orang lain yang akan menceritakan kebenaran. Dia akan berbicara atas namaku. Nah, kepada dialah aku berkenan, ya gitu. Masya Allah. Nah, itu. Jadi kita udah bilang gitu kan, udah tahu siapa dia sebenarnya, ya Nabi. Karena bila itu penggantinya itu akan berbicara. Kalau berbicara itu ada manusia. Nah, jadi siapa penggantinya? Orang yang bisa berbicara, yang mengataskan namaku tentang kebenaran, gitu. Ikutilah dia. Sebelum situ, tentu sejarahnya kembali kepada Nabi Ismail. Kenapa sampai begitu? Itu panjang ceritanya. Sebelum sampai ke Muhammad itu Muhammad belum ada, belum lahir, ya, belum lahir. Tapi sejarahnya itu udah dimulai dari zaman Ismail, yang diawali dengan masalah kurban, pemotongan hewan, kan? Ya. Nah itu di situ. Jadi kalau Nabi Isa bilang akan ada penggantinya, yaitu Muhammad dari jalur Ismail. Nah itu. Jadi itu bisa dilihat dari surat Injil Ulangan. Karena di Injil itu ada Nabi yang bisa bertatap muka berbicara dengan Allah, Nabi Musa. Nabi Musa itu bisa face to face dengan Allah, gitu, bicara. Terus kata Allah bila kepada Musa, sesungguhnya tongkat kepemimpinanku ini, kenabian ini tidak akan kuberikan kepada bangsa Yehuda, tapi aku berikan kepada saudaranya. Siapa orangnya? Kata Nabi Musa, orangnya seperti kamu. Nah, itu Ismail berarti. Ismail, bukan kayak Nabi Isa. Nabi Isa kan nggak punya anak, nggak punya istri, kan? Ya. Ya orang seperti kamu, Musa, punya keluarga. Itu. Kalau dilihat dari situ, maka kita itu bisa melihat bahwa kenapa orang seperti Nabi Musa tidak seperti, bukan Nabi Isa? Ya bukan, karena orangnya ada seperti Nabi Musa. Nah, itu keturunan Ismail orang itu nanti, kan? Nah, itu jalur Ismail. Kalau kita cerita di situ, sebenarnya banyak juga orang tahu atau nggak tahu di agama Kristen. Sebenarnya harusnya tahu kalau seperti Ismail, seperti Nabi Musa itu siapa? Nabi Musa kan punya keluarga, Nabi Isa kan nggak punya. Jadi itu semua ada di Injil, Pak? Ada, itu tentang ciri-ciri Nabi terakhir, seperti Nabi Musa. Dari jalur Ismail. Nah, makanya sebelum Nabi Isa wafat, dia bilang, sebanyak aku pergi, kalau aku tidak pergi, dia tidak datang. Dia akan menyampaikan tentang kebenaran dari mulutnya, mengataskan namaku, ikutilah dia. Nah, itu dari dia. Terus ada lagi, Nabi Isa juga bilang, Yesus Kristus itu, dia datang ke bumi ini bukan untuk merubah kitab-kitab yang lalu dan kitab sekarang, nggak dirubah. Dia tidak berani merubah. Barang siapa yang berani merubah kitab itu, maka tempatnya adalah di surga paling bawah, yaitu neraka. Nabi Isa tidak berani merubah satu titik, 1 koma, 1 iota pun tidak berani merubah. Sampai negeri hancur, sampai kiamat dia nggak merubah. Siapa yang berani merubah, tempatnya neraka. Merubah isi Injil. Injil tidak boleh dirubah-rubah. Makanya Nabi Isa menjaga keutuhan Injil itu. Itulah dia. Terus yang menarik lagi, Nabi Isa di Al-Quran juga ada dalam buayan ibunya, kedatangan dia ke muka bumi ini hanya untuk kaum Bani Israel, untuk domba-domba yang sesat. Tidak boleh dibawa ke bangsa lain ajarannya, karena itu adalah pengikut iblis. Nah itu. Dan Nabi Isa juga dia akan datang ke bumi nanti benar kedua kali untuk menghakimin, bukan menerima orang-orang Kristen masuk surga, bukan, untuk menghakimin siapa? Orang Kristen. Ya, itu.
Orang Kristen bilang nanti di akhir zaman, bukankah aku manggil kamu Tuhan? Aku tidak kenal kamu. Yang aku kenal ada orang menjalankan perintah Tuhan Allah Bapa, yang aku kenal. Dan tempat kalian ada di neraka paling bawah. Itu dapur api. Itu hasil Injil. Nah, selanjutnya Nabi Isa juga melarang kepada Paulus, jangan pernah ajarkan ajaran Injil ini kepada bangsa lain. Karena Paulus sudah masuk Asia, tapi dia sampai Eropa, di stop sama Nabi Isa, tidak boleh. Nah, tapi Paulus membangkang di Makedonia bahwa ini banyak permintaan orang untuk diajarkan ajaran Injil, tapi Yesus sedang larang, nggak boleh. Terus kapan lahirnya Kristen? Yaitu lahirnya Kristen waktu itu Paulus ketemu Nabi Isa. Nabi Isa kamu orang yang paling kekal. Tapi Nabi Isa bilang yang paling kekal itu adalah Allah. Itu. Lalu Paulus bilang, karena kamu tidak mau jadikan orang kekal, maka agama ajarnya aku bawakan ke bangsa lain. Berangkatlah dia ke Antioquia di Asia Kecil. Disitulah pertama kali lahirnya agama Kristen. Dan ikut muridnya bernama sahabatnya Yesus namanya Barnabas. Yang diajarkan adalah Trinitas. Maka di situ diajarkan Kristus. Percaya saja artinya masuk surga. Percaya saja cukup percaya cukup surga. Itu ajaran intinya dia. Lalu ditentang oleh oleh Barnabas. Karena Barnabas menentang, akhirnya diusir, maka disebutlah Injilnya Injil setan. Sampai sekarang. Itu. Nah, itu. Masya Allah. Itu yang menarik seperti itu. Paham itu karena baca. Terus tentang Al-Quran itu ada di Yesaya 19. Al-Quran ada? Ada riwayat akan lahirnya Al-Quran, maka malaikat bilang ke Nabi Yesaya, Nabi kecil itu, nanti kitab ini akan kuberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, tapi orangnya sudah percaya, yaitu Al-Amin di sebuah gua. Ya. Itu akan lahirnya, sudah diinformasikan lahirnya Al-Quran, dan diinformasikan akan ada Nabi terakhir. Itu. Jadi pertama kali ajaran Kristen itu adanya waktu itu di Antioquia. Setelah Yesus meninggal, maka diadakan rapat di Konstantinopel, di sidang Konstantinopel ke-3 nggak salah. Maka dia udah meninggal ya, disebutlah mulai hari ini Yesus kita sebut sebagai Tuhan. Itu udah 300 tahun setelah dia meninggal, itu nggak salah itu ya. Itu 300 tahun setelah Yesus meninggal. Nabi Isa meninggal. Itu baru lahirnya gelar Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kalau nggak salah itulah, kalau nggak salah. Jadi diangkat sama manusia jadinya. Paulus. Ya, itu. Jadi di sidang di Konstantinopel sidang ketiga berapa nggak salah itu ya. Ada itu kalau dicari. Di YouTube juga ada itu. Itu lahirnya ketuhanan Yesus itu setelah sidang ketiga Konstantinopel 3 tahun kemudian setelah Yesus meninggal. Jadi meninggal dulu baru lahir. Gitu. Maka dilulukan sebagai Tuhan. Tapi yang anehnya kalau waktu dipantek di kayu, disalib, dia minta tolong Tuhan. Makanya Tuhan yang mana lagi dia minta tolong? Dia kan Tuhan. Katanya Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan mengapa kau tinggalkan aku? Nah, itu kan berarti dia bukan Yesus. Yaitu tadi yang namanya Iskariot. Oh, yang disalib itu. Dia kan kalau Yesus nggak perlu dia manggil Tuhan kan, dia udah Tuhan kan, tapi dia kan bukan Tuhan. Nah, berarti itu Iskariot. Banyak hal-hal itu yang kita menarik. Makanya kalau orang Kristen baca Injil, insya Allah dapat hidayah. Cukup baca Injilnya saja, Pak. Cukup baca Injil akan terbuka semua itu rahasia-rahasianya. Allah itu adil. Allah simpan sebagai besar inti-intinya itu. Disimpan semua sama Allah, dan orang Kristen akan membaca. Kalau dia memang ikhlas baca, insya Allah hidayah akan datang kepada dia. Masya Allah, semudah itu ya. Mudah sekali. Memang mungkin tantangannya banyak. Banyak tantangan. Ya, dari keluarga Baik Pak Muji, setelah Bapak masuk Islam, apa pendapat keluarga, anak istri terhadap Bapak? Ya, baik. Tentu tantangannya sangat banyak. Luar biasa tantangannya. Sehingga saya harus tidur dari masjid ke masjid kurang lebih berapa bulan.
itulah yang terjadi. Jadi pindah masjid ke masjid hanya untuk menghindar dari tantangan keluarga. Ini jadi tantangan memang benar-benar ada dan luar biasa. Oh, sempat nggak tinggal di rumah, Pak? Pindah-pindah ke masjid tidurnya. Oh, Masya Allah. Jadi yang masuk Islam lebih awal Pak Muji dulu. Iya, Kalau istri berapa lama? belakangan. Itu kira-kira berapa lama? Udah lama juga dia. Belakangan dia. Ada 5 tahun setelah. Ada, Masya Allah. ada 5 tahun lah ada. Oh, jadi Bapak sempat pindah-pindah masjid. Pindah untuk tidur ya, sampai dia pindah masjid ke masjid. Ya kalau pulang aja dari kampus, ya itu saya nggak pulang, tapi dari masjid ke masjid pindah. Masya Itu Allah. Jadi keluarga tidak terima Bapak nggak masuk terima, Islam. ya setuju gitu. Itu yang Padahal terjadi. Bapak belajar Islam lama sebenarnya. Iya lama gitu. Masya Allah. Apa yang Bapak rasakan setelah Ya. Bapak masuk Islam? Pertama itu ketenangan jiwa ya, ketenangan jiwa di mana kita harus meminta kepada siapa. Kalau dulu kan minta kepada manusia, ya kan, itu sehingga ketenangan jiwa itu ada waktu kita sholat. Kalau dulu kan kalau di gereja kan kita minta kepada manusia, itu manusia pun sudah mati masih kita minta juga. Itu yang terjadi, jadi tidak tenang. Ketenangan jiwa itu memang didapat setelah di Islam. Oh, Masya Allah. Itu Jadi nggak pakai perantara sekarang langsung. iya betul. Jadi setelah Bapak sholat gitu lebih nyaman gitu. Ya, dan setelah itu ada beberapa hal yang unik, tapi benar terjadi. Kebetulan istri saya itu punya penyakit diabetes. Waktu itu saya pengalaman baru saja bersahadat. Saya itu melaksanakan sholat malam. Istri saya itu, saya nggak tahu istri saya itu sedang sekarat ya. Ini sedang sekarat, sakit. Tiba-tiba, boleh percaya boleh tidak, yang alamin itu adalah munculnya bayangan istri saya dalam bentuk gelombang air. Gelombang air. Seperti gelombang air bentuk manusia, tapi saat itu istri saya. Saya lagi sholat tahajud. Saya lihat benar istri saya sedang sekarat, sedang napasnya di tenggorokan. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah, gimana cara mengatasi sulit itu. Tiba-tiba ada bisikan, tuangkan air gula ke dalam mulutnya, tiup, karena nggak bisa nelan. Nah itulah, itu pengalaman saya yang pertama. Oh, segitu istri udah muslim, Pak? Belum, Oh, belum. belum. Ya, itu akhirnya alhamdulillah Allah izinkan permohonan saya sehingga saya selamatkan lagi hidup kembali. Karena waktu itu sudah tidak ada harapan, ya kan. Udah matanya terbalik, napasnya tenggorokan. Hanya bisikan itu saya terima, masukkan air gula ke dalam mulutnya, tiup. Ya, saya lakukan, alhamdulillah berhasil. Seizin Allah. Masya Allah. Itu pengalaman pertama saya. Setelah itu istri jadi tertarik. Belum, masih juga bertahan. Masih bertahan. Itu. Dan ketenangan itu saya dapat banyak sekali dan beriring dengan kemudahan-kemudahan Allah berikan. Seperti Itu. apa Pak kemudahannya? Sama rezeki. Walaupun saya waktu tidak kerja, rezeki saya mudah. Waktu kejadian itu saya udah ngajar, tapi tidak bekerja. Tapi kan guru kecil honornya, tapi rezeki saya melimpah. Itu dimudahkan rezeki saya. Terus Allah mudahkan pula pendidikan saya. Saya dimudahkan untuk mencapai pendidikan. Menurut saya yang tertinggi lah dari Allah diberikan dengan kemudahan pendidikan beasiswa. Oh, beasiswa Pak? Beasiswa. S1? Diploma 3 informatika, terus S1 ekonomi, S2 ekonomi. Bapak sempat S2? S2. Berarti Bapak jadi dosen? Dosen. Masya Allah. Itu kuliah itu usia berapa Pak? Itu udah kurang lebih 60 lah. 60 tahun? Allah mudahkan 60. Masih belajar lagi? Belajar saya. Allah Itulah. Akbar. Itu saya dapat hanya karena doa saja. Berapa lama itu mengenyam pendidikan di usia 60 itu Pak, S1, S2? Cepat saya diploma sampai S1 itu hanya setahun, S2-nya setahun, 2 tahun Allah selesai. Akbar. Setahun Dengan izin selesai. Allah itu ya? Itu izin Allah, dimudahkan. Sehingga rezeki saya itu Allah limpahkan melalui pendidikan itu. Itu. Dan sampai sekarang pun saya masih ngajar, jadi guru di SMP, SMK,
untuk ngajar bahasa asing. Usia 75 masih jadi Masih guru saya. Masya Allah. Itu. Mudah-mudahan jadi keberkahan ya Pak. Ya, Punya alhamdulillah. Amin. manfaat, Ya. jadi ladang kebaikan ya. Ya, Masya Allah. itulah harapan kita. Memang menurut saya di Islam itu sekolah itu ladang amal, pendidikan ladang amal. Karena Allah memberi saya gratis pendidikannya, ilmunya, maka juga harus gratis kepada orang semurah-murahnya. Seperti halnya di sini di masjid, saya memberi kemudahan pada anak-anak untuk belajar tanpa dibayar, tidak minta bayaran, karena Allah gratis kepada saya pun gratis kepada mereka. Masya Allah. Pada saya mau belajar silakan. Nah itu. Sehari-hari Bapak ngurus masjid juga? Setiap hari, Allah. pagi, tak sore, gitulah. Alhamdulillah sih. Pertama saya dapat kesehatan, sehat lahir batin. Nah itu. Di keluarga siapa aja Pak yang sudah Muslim? Istri Istri, kalau anaknya Pak? belum, masih belum. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Hidayah ya. Karena sebuah kegembiraan kita Iya. sekeluarga satu iman gitu. Ya. Makanya doa saya itu aja. Saya nggak minta banyak-banyak, nggak macam-macam. Hanya itu saja. Islamkanlah keluarga saya. Masya Allah. Itu aja. Semoga Allah kasih hidayah Ya, dan Allah ijabah. ya, Pak, apa pesan Bapak untuk orang yang masuk Islam? ya. Untuk sahabat-sahabat saudara yang mau masuk Islam atau calon mualaf, pertama akan menghadapi banyak tantangan. Dari dalam sendiri tantangan itu pasti ada, tapi istiqomah terus. Insya Allah Allah akan bantu dengan kemudahan-kemudahan. Insya Allah dimudahkan semuanya, dilancarkan semuanya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Itu Masya Allah. istiqomah, Jadi bersama kesulitan Allah hadirkan kemudahan. Insya Allah itu saya alamin. Itu. Baik teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah Pak Mujiono sudah berkenan sharing kepada kita semua. Kisahnya sangat mengharukan. Beliau usia 60 masih sempat kuliah S2. Saat ini 75 tahun usianya dan mengabdikan diri di masjid dan masih mengajar SMP ya Pak? SMP SMK. Insya Allah. Mudah-mudahan ini contoh terbaik ya. Betapa Amin. seorang mualaf itu masih produktif gitu. Ya. Allah Akbar. Dan Ya. Allah kasih kesehatan. Amin. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dan bila dirasa bermanfaat, saya memohon untuk di-share kepada teman-teman yang lain supaya bisa diambil hikmahnya. Dan menariknya Pak, video yang kita hadirkan pekan lalu itu sudah ditonton banyak orang dan Masya Allah ternyata bukan hanya di kita, sampai ditonton oleh warga Malaysia. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita bersama. Pak Mujiono, terima kasih sudah berkenan untuk share kisahnya. Saya berharap Bapak sehat selalu. Amin. Allah mudahkan rezeki dan urusannya. Amin. Terima kasih buat teman-teman di rumah sudah menonton sampai akhir. Jazakallah khair. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.